Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, mahasiswiku yang saya hormati, saya cintai dan selalu saya banggakan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prosedur penanganan kecelakaan kerja. Kenapa kita bahas? Pentingnya manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Terdapat beberapa alasan mengenai penerapan manajemen K3 pada suatu pekerjaan, pada pekerja maupun perusahaan. Hal tersebut dapat kita tinjau dari aspek manusiawi, ekonomi, undang-undang, dan nama baik suatu institusi. Berikut ini akan saya sampaikan beberapa argumentasi mengenai pentingnya sistem manajemen K3. Argumentasi yang pertama adalah alasan manusiawi. Alasan manusiawi ini kita alihkan, kita bicarakan, kita fokuskan pada terjadinya kecelakaan kerja. Tanpa berusaha melakukan sesuatu untuk memperbaiki keadaan merupakan suatu tindakan yang tidak manusiawi. Hal ini dikarenakan kecelakaan yang terjadi tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi korban, misalnya kematian, cacat luka, atau luka ringan, melainkan juga merupakan penderitaan bagi keluarganya dan merugikan suatu elemen organisasi. Apabila pekerjaan tersebut pada suatu lembaga atau di suatu organisasi. Oleh karena itu, pengusaha atau institusi harus mempunyai kewajiban untuk melindungi pekerja atau rekan kerja atau mitra kerja dengan cara menyediakan lapangan kerja yang aman. Argumentasi yang kedua adalah alasan ekonomi. Setiap kecelakaan kerja yang terjadi akan menimbulkan kerugian ekonomi seperti kerusakan mesin, kerusakan peralatan, bahan dan bangunan, biaya pengobatan, dan biaya santunan kecelakaan. Oleh karena itu, dengan melakukan langkah-langkah pencegahan kecelakaan, maka selain dapat mencegah terjadinya cedera pada pekerja, mitra, kontraktor juga dapat menghemat biaya yang harus dikeluarkan. Argumentasi yang ketiga adalah alasan undang-undang dan peraturan. Undang-undang dan peraturan dikeluarkan oleh pemerintah atau suatu organisasi bidang keselamatan kerja dengan pertimbangan bahwa masih banyak kecelakaan yang terjadi, maka meningkatnya pembangunan dengan menggunakan teknologi modern. Sedangkan kesadaran mengenai keselamatan kerja kurang diperhatikan. Dapat dicontohkan pekerjaan konstruksi merupakan kompleksitas kerja yang dapat merupakan sumber terjadinya kecelakaan kerja dan pentingnya arti tenaga kerja di bidang konstruksi. Tetapi terkadang mereka malah mengabaikan itu dengan tidak menggunakan pengaman yang sudah ditentukan ataupun yang harus digunakan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 yang pernah kita bahas di bab yang lain. Kemudian ditetapkannya Undang-Undang RI nomor 14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok ketenagakerjaan. Dan dalam Undang-Undang Pokok Ketenagakerjaan tersebut diatur tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu pasal 9 yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan sesuai dengan harkat dan martabat serta moral agama. Pasal 10 yang menyatakan bahwa pemerintah membina perlindungan kerja yang mencakup norma keselamatan kerja,
Norma kesehatan kerja. Norma kesehatan dan higienis perusahaan. Norma kerja. Pemberian ganti rugi, perawatan, rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja. Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1969 tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan tuntunan zaman, sehingga diganti dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Untuk undang-undang tersebut mempertegas perlindungan tenaga kerja terhadap aspek K3 sebagaimana termaktub pada pasal 86 dan 87 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003. Pasal 86 ayat 1, setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Ayat 2, untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Masuk pada pasal 87 ayat 1, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Argumentasi selanjutnya adalah nama baik institusi. Suatu perusahaan yang mempunyai reputasi yang baik dapat mempengaruhi kemampuannya dalam bersaing dengan perusahaan lain. Reputasi atau citra perusahaan juga merupakan sumber daya penting utama bagi industri jasa, termasuk jasa konstruksi, karena berhubungan dengan kepercayaan dari pemberian tugas atau pemilik proyek. Prestasi keselamatan kerja perusahaan mendukung reputasi perusahaan itu, sehingga dapat dikatakan bahwa prestasi keselamatan kerja yang baik akan memberikan keuntungan kepada perusahaan secara tidak langsung. Mahasiswaku yang saya hormati, yang saya cintai dan selalu saya banggakan, pada pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama pada kecelakaan merupakan suatu tindakan atau penanganan awal yang dilakukan dalam suatu insiden atau penyakit. Perawatan pertama biasanya dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya, melainkan orang yang berada pada kejadian atau insiden tersebut, sambil menunggu dari pihak yang lebih ahli. Dapat dikatakan bahwa pertolongan pertama adalah perawatan pertama kepada seseorang yang mendapatkan kecelakaan atau sakit yang tiba-tiba datang sebelum mendapatkan pertolongan dari medis. Jadi pertolongan pertama merupakan pertolongan yang diberikan kepada korban dengan tujuan mencegah keadaan agar tidak menjadi lebih buruk dari sebelumnya, sampai si korban mendapatkan pertolongan dan perawatan dari tenaga medis resmi. Sehingga pertolongan pertama ini hanya merupakan tindakan pencegahan dan penanganan secara sementara, bukan tindakan pengobatan yang sesungguhnya dari suatu diagnosa penyakit agar si penderita sembuh dari penyakit yang dialami. Dan pertolongan ini harus dilakukan secara cepat, tepat, dan benar. Sebab apabila dalam penanganan pertama salah, maka akan berakibat fatal dan berakibat pada cacat tubuh, bahkan kematian. Adapun dasar-dasar pertolongan pertama. Pertama adalah kita lihat pada prinsip-prinsip dasar dalam mengenai suatu keadaan darurat. Apa sih keadaan darurat?
Adapun prinsip-prinsip dasar dalam menangani suatu keadaan darurat tersebut, pastikan Anda bukan menjadi korban berikutnya. Seringkali kita lengah atau kurang berpikir panjang bila kita menjumpai suatu kecelakaan. Sebelum kita menolong korban, periksa dulu apakah tempat tersebut sudah aman atau masih dalam bahaya. Langkah kedua adalah pakailah metode atau cara pertolongan yang tepat, mudah dan efisien. Hindarkan sikap sok pahlawan. Pergunakan sumber daya yang ada, baik alat, manusia, maupun sarana pendukung lainnya. Bila Anda bekerja dalam suatu tim, buatlah rencana yang matang dan dipahami oleh seluruh anggota. Biasakan membuat catatan tentang usaha-usaha pertolongan yang telah Anda lakukan, identitas korban, tempat dan waktu kejadian. Catatan ini berguna bila penderita mendapat rujukan atau pertolongan tambahan oleh pihak-pihak yang lain. Sistematis pertolongan pertama secara umum urutannya adalah pertolongan pada korban kecelakaan. Sistematis pertolongan pertama secara umum urutan pertolongan pertama pada korban kecelakaan adalah: mahasiswa tidak boleh panik. Kita tidak boleh panik. Kemudian jauhkan atau hindarkan korban dari kecelakaan berikutnya. Perhatikan pernapasan atau denyut jantung korban. Perhatikan tanda-tanda shock. Yang terakhir, jangan memindahkan korban secara terburu-buru. Kita akan bahas satu persatu. Maksudnya jangan panik gimana? Mahasiswa harus berlaku cekatan tetapi tenang. Apabila kecelakaan bersifat massal, korban-korban yang mendapatkan luka ringan dapat dikerahkan untuk membantu dan pertolongan diutamakan diberikan kepada korban yang menderita luka yang paling parah tapi masih mungkin untuk ditolong. Jauhkan atau hindarkan korban dari kecelakaan berikutnya. Maksudnya di sini pentingnya menjauhkan dari sumber kecelakaan adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan ulang yang akan memperberat kondisi korban. Keuntungan lainnya adalah penolong dapat memberikan pertolongan dengan tenang dan dapat lebih mengkonsentrasikan perhatiannya pada kondisi korban yang ditolong. Kerugian bila dilakukan secara tergesa-gesa yaitu dapat membahayakan dan memperparah kondisi korban. Perhatikan pernapasan dan denyut jantung korban. Anda bisa lihat dan perhatikan bila pernapasan penderita berhenti, segera kerjakan pernapasan bantuan. Bila pendarahan maupun pendarahan yang keluar dari pembuluh darah besar dan membawa kematian dalam waktu 3-5 menit. Terjadinya pendarahan, maka pendarahan yang keluar dari pembuluh darah besar dapat membawa kematian dalam waktu 3-5 menit. Dalam menggunakan sapu tangan atau kain yang bersih, tekan tempat pendarahan kuat-kuat, kemudian ikat sapu tangan tadi dengan dasi, baju, ikat pinggang, apapun juga agar sapu tangan tersebut menekan luka itu. Kalau lokasi luka memungkinkan, letakkan bagian pendarahan lebih tinggi dari bagian tubuh. Perhatikan tanda-tanda shock
korban ditelentangkan dengan bagian kepala lebih rendah dari letak anggota tubuh yang lain. Apabila korban muntah-muntah dalam keadaan setengah sadar, baringkan terlungkup dengan letak kepala lebih rendah dari bagian tubuh yang lain. Cara ini juga dilakukan untuk korban-korban yang dikhawatirkan akan tersedak muntahan darah air dalam paru-parunya. Apabila penderita mengalami cedera di dada dan menderita sesak napas, letakkan dalam posisi setengah duduk. Jangan memindahkan korban secara terburu-buru. Korban tidak boleh dipindahkan dari tempat sebelum dapat dipastikan jenis dan keparahan cedera yang dialaminya, kecuali bila tempat kecelakaan tidak memungkinkan bagi korban dibiarkan di tempat tersebut. Apabila korban hendak diusung terlebih dahulu, pendarahan harus dihentikan serta tulang yang patah dibidai. Dalam mengusung korban, usahakanlah supaya kepala korban tetap terlindungi dan perhatikan jangan sampai saluran pernapasan tersumbat oleh kotoran atau muntahan. Mahasiswaku yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya banggakan, tolong diperhatikan. Saya akan memberikan beberapa contoh pertolongan pertama pada suatu kasus yang terjadi pada suatu bengkel instalasi listrik. Apabila si korban terkena aliran listrik, maka yang akan terjadi adalah korban akan terjatuh setelah aliran listrik terputus. Maka yang harus dilakukan dalam pertolongan pertama yaitu sedapat mungkin penghantar harus bebas dari tegangan. Posisikan korban pada keadaan yang lebih nyaman dan baik. Penolong harus dalam keadaan nyaman, aman terlebih dahulu. Pastikan bahwa kondisi korban aman dari ancaman bahaya yang lain. Sedapat mungkin korban jauh dari kerumunan orang itu akan membuat dirinya menjadi lebih baik dan tidak terlalu shock. Setelah korban lebih baik, kita kasih minum agar diri si korban lebih tenang. Setelah itu biarkan korban untuk beristirahat sejenak guna memulihkan kondisinya. Sedangkan untuk pertolongan pada korban luka maupun yang mengalami patah tulang, keracunan, gas, dan tenggelam, maka yang harus kita lakukan pada pertolongan pertama adalah sebagai berikut. Kita contohkan yang menderita luka-luka. Korban luka-luka, basuh luka dengan air dan antiseptik luka yang tampak kotor. Kemudian segera buat balutan luka menggunakan pembalut yang steril. Jangan pembalut luka menggunakan bahan seperti kain atau pita. Kemudian pada saat membalut luka, posisikan badan atau organ tubuh yang luka terangkat ke atas. Selanjutnya akan kita fokuskan pada penanganan korban tersetrum. Ya. Menangani korban tersetrum. Berikut ini akan saya berikan tips penanganan korban kesetrum. Mungkin saja Anda akan menjadi pahlawan yang dapat menyelamatkan nyawa seseorang.
Langkah-langkah yang seharusnya Anda lakukan saat menangani korban tersetrum adalah sebagai berikut. Pertama, jika tubuh korban masih kontak dengan arus listrik, jangan menyentuh dengan tangan telanjang. Bisa-bisa Anda ikut tersetrum. Segera matikan sumber listrik atau memotong kabelnya. Jika tidak berhasil, gunakan benda yang tidak dapat mengalirkan listrik atau isolator seperti kayu, karet, plastik. Atau kalau ada tidak dapat menemukan benda tersebut, segera tendang saja tubuh korban dengan sol sepatu Anda. 2. Segera periksa tubuh korban. Pastikan sumber listrik sudah tidak menempel pada tubuh korban. Rebahkan tubuh korban hingga terlentang dan angkat dagunya. Segera hubungi ambulan jika memang kondisi parah. Sambil menunggu datangnya ambulan, segera lakukan pertolongan pertama pada korban dengan cara lihat dan dengarkan nafasnya. Jika korban dalam keadaan tidak bernapas, segera beri napas bantuan. Coba tekan hidungnya dengan jari Anda dan tiupkan udara ke dalam mulutnya 2 kali sehingga dadanya mengembang. Kemudian periksa denyut nadi di lehernya. Jika dalam waktu 5 detik tidak ada tanda-tanda tekanan dalam dadanya, sebaiknya 5 kali dengan menggunakan telapak tangan Anda. Telapak tangan kiri berada di atas dada dan tangan kanan berada di atas punggung tangan kiri. Posisi tangan Anda berada satu garis dengan puntingnya. Periksa lagi denyut nadinya. Jika tetap tidak ada, ulangi dari awal. Jika ada luka terbuka di tubuh korban akibat sengatan listrik, segera tutupi dengan benda yang tidak menghantarkan panas seperti kain atau perban. Trauma merupakan reaksi fisik atau psikis yang bersifat stres buruk akibat suatu peristiwa, kejadian atau pengalaman spontanitas secara mendadak dan tiba-tiba yang membuat individu mengejut, kaget, takut, shock, tidak sadar diri, dan sebagainya, yang tidak mudah hilang begitu saja dalam ingatan manusia. Menurut James Driver 1987 mengatakan trauma adalah setiap luka, kesakitan, atau shock yang terjadi pada fisik dan mental individu yang berakibat timbulnya gangguan serius. Sarwono 1996 mengatakan melihat trauma sebagai bagian yang tiba-tiba, mengejutkan, dan meninggalkan bekas atau kesan yang mendalam pada jiwa seseorang yang mengalaminya. Dari pendapat itu dapat dianalisis bahwa trauma merupakan suatu kondisi yang tidak menyenangkan atau buruk yang dapat secara spontanitas dan merusak seluruh sendi atau fungsi pertahanan kejiwaan individu, sehingga membuat individu tidak berdaya dalam mengendalikan diri. Adapun penyebab terjadinya trauma. Secara umum, kondisi trauma yang dialami individu atau anak disebabkan oleh berbagai situasi dan kondisi. Di antaranya ada peristiwa atau kejadian alamiah seperti bencana alam,
Misalnya tersetrum listrik, gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, angin topan, dan sebagainya. Pengalaman di kehidupan sosial, psikososial seperti pola asuh salah, ketidakadilan, penyiksaan, teror, kekerasan, perang, dan sebagainya. Kemudian ada pengalaman langsung atau tidak langsung, seperti melihat sendiri, mengalami sendiri, pengalaman orang lain. Jenis dan sifat trauma. Dalam kajian psikologi dikenal beberapa jenis trauma sesuai dengan penyebab dan sifat terjadinya trauma, yaitu trauma psikologis, trauma neurologis, trauma disiasis. Trauma psikologis adalah trauma di mana akibat dari suatu peristiwa atau pengalaman yang luar biasa yang terjadi secara spontan atau mendadak pada diri individu tanpa berkemampuan untuk mengontrolnya, atau loss control and loss helplessness, dan merusak fungsi ketahanan mental individu secara umum. Ekses dari jenis trauma ini dapat menyerang individu secara menyeluruh berupa fisik atau non-fisik. Trauma neurosis. Trauma ini merupakan gangguan yang terjadi pada saraf pusat otak individu akibat benturan benda keras atau pemukulan di kepala. Implikasinya kondisi otak individu mengalami pendarahan, iritasi, dan sebagainya. Penderita trauma ini biasanya saat terjadi tidak sadarkan diri, hilang kesadaran. Ada trauma psikosis. Trauma psikosis merupakan suatu gangguan yang bersumber dari kondisi atau problem fisik individu. Secara cacat tubuh, amputasi salah satu anggota tubuh, yang menimbulkan shock dan gangguan emosi. Pada saat-saat tertentu gangguan kejiwaan ini biasanya terjadi akibat bayangan pikiran terjadi, pengalaman atau peristiwa yang pernah dialami yang memicu timbulnya histeris dan fobia. Trauma disiasis. Gangguan kejiwaan jenis ini oleh para ahli ilmu jiwa dan medis dianggap sebagai suatu penyakit yang bersumber dari stimulus luar yang dialami individu secara spontan atau berulang-ulang, seperti keracunan, terjadinya pemukulan, teror, ancaman, dan sebagainya. Deteksi dini dan upaya penanganannya adalah suatu hal yang penting yang harus diperhatikan secara komprehensif oleh semua pihak yang terlibat dalam pemberian bantuan pada penderita traumatik, bahwa upaya deteksi, teropong, observasi, analisis, dan pemahaman terhadap kasus, masalah, atau penyakit secara mendalam merupakan kunci utama dari keberhasilan penanganan atau terapi atau konselingnya. Bagaimana proses awal terjadinya trauma atau sejauh mana kondisi traumatik menyerang individu. Konsep ini kiranya akan memudahkan kita dalam hal pencarian solusi akhir untuk mengembalikan kondisi normal bagi penderita gangguan kejiwaan secara bertahap dan berkesinambungan. Berikut ini adalah beberapa hal, cara, atau langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam rangka diagnosis awal sebagai upaya penanganan terapi selanjutnya. Mahasiswa harus punya planning, ya. Semua pekerja harus punya planning, yang mana planning merupakan konsep pemikiran dasar dalam rangka menjalankan tugas secara menyeluruh. Tanpa planning yang tepat,
kesulitan akan segera menghadang. Dengan adanya planning, maka segala sesuatu yang dibutuhkan dalam aplikasi kerja akan berjalan dengan baik dan terfokus. Ada action. Setelah perencanaan yang matang, maka langkah kerja selanjutnya adalah action. Perbuatan. Dalam action, segala hal atau masalah yang hendak dianalisis atau dikaji akan menjadi terorganisasi, sistematis, dan terintegrasi sehingga memperjelas metode pendekatan dan upaya problem solving. 3. Controlling. Konsep ini menjadi penting karena apabila terjadi kekeliruan metode, pendekatan dan konsep sebagaimana yang telah direncanakan dan diaplikasikan di lapangan, maka dapat dikontrol dan memungkinkan konselor untuk mengubah cara-cara lain yang sesuai dengan bobot masalah. Evaluasi. Kegunaan konsep evaluasi adalah untuk melihat sejauh mana proses perkembangan kesembuhan traumatik yang diderita oleh individu dalam upaya pemberian bantuan, apakah dilanjutkan atau dihentikan. Masuk pada rehabilitasi. Cedera akibat listrik adalah kerusakan yang terjadi jika aliran listrik mengalir ke tubuh manusia dan membakar jaringan ataupun penyebab gangguan fisik dalam organ dalam. Tubuh manusia adalah penghantar listrik yang baik. Tubuh manusia lebih dari 60% terdiri dari cairan sehingga sangat memungkinkan untuk menjadi konduktor ataupun listrik yang cukup bagus. Akibat tersengat listrik adalah terbakar, kerusakan organ, masalah pada jantung, peredaran darah, dan dapat mengakibatkan kematian. Kontak langsung dengan arus listrik bisa berakibat fatal. Arus listrik yang mengalir ke dalam tubuh manusia akan menghasilkan panas yang dapat membakar dan menghancurkan jaringan tubuh. Meskipun luka bakar listrik tampak ringan, tetapi mungkin saja telah terjadi kerusakan organ dalam yang serius pada jantung, otak, dan otot. Mahasiswaku, cedera listrik bisa terjadi akibat tersambar petir atau menyentuh kabel maupun sesuatu yang menghantarkan listrik dari kabel yang terpasang. Cedera bisa berupa luka bakar ringan sampai kematian. Resistensi adalah kemampuan tubuh untuk menghentikan atau memperlambat aliran arus listrik. Kebanyakan resistensi tubuh terpusat pada kulit dan secara langsung tergantung pada keadaan kulit. Resistensi kulit yang kering dan sehat rata-rata adalah 40 kali lebih besar dari resistensi kulit yang tipis dan lembab. Resistensi kulit yang tertusuk atau tergores atau resistensi selaput lendir yang lembab, misalnya mulut, rektum, ataupun vagina, hanya separuh dari resistensi kulit utuh yang lembab. Resistensi dari kulit telapak tangan atau telapak kaki yang tebal adalah 100 kali lebih besar dari kulit yang tipis. Arus listrik banyak yang melewati kulit, karena itu energinya banyak yang dilepaskan di permukaan. Jika resistensi kulit tinggi, maka permukaan kulit bakar yang luas dapat terjadi pada titik masuk dan keluarnya arus, disertai dengan hangusnya jaringan di antara titik-titik masuk dan titik-titik keluar arus. Tergantung pada resistensinya
jaringan dalam juga bisa mengalami luka bakar. Arus listrik paling sering masuk melalui tangan, kemudian kepala, dan paling sering keluar dari kaki. Arus listrik yang mengalir dari lengan ke lengan atau dari lengan ke tungkai bisa melewati jantung. Karena itu lebih berbahaya dari arus listrik yang mengalir dari tungkai ke tanah. Arus yang melewati kepala bisa menyebabkan 1 kejang, 2 pendarahan otak, 3 kelumpuhan pernapasan, 3 perubahan psikis, misalnya gangguan ingatan, jangka pendek, perubahan kepribadian, mudah tersinggung, dan gangguan tidur. Irama jantung yang tidak teratur, kerusakan pada mata bisa menyebabkan katarak. Semakin lama terkena listrik, maka semakin banyak jaringan yang mengalami kerusakan. Seseorang yang terkena arus listrik bisa mengalami luka bakar berat, tetapi jika seseorang tersambar petir, jarang mengalami luka bakar yang berat, luar maupun dalam, karena kejadiannya langsung sangat cepat sehingga arus listrik cenderung melewati tubuh tanpa menyebabkan kerusakan jaringan dalam yang luas. Meskipun demikian, sambaran petir bisa menimbulkan konslet pada jantung dan paru-paru dan melumpuhkannya, serta bisa menyebabkan kerusakan pada saraf dan otak. Gejalanya tergantung pada interaksi yang rumit dari semua sifat arus listrik. Suatu kejutan dari sebuah arus listrik bisa mengejutkan korban sehingga dia terjatuh atau menyebabkan terjadinya kontraksi otot yang kuat. Kedua hal tersebut bisa mengakibatkan dislokasi, patah tulang, dan cedera tumpul. Kesadaran bisa menurun, pernapasan dan denyut jantung bisa lumpuh. Luka bakar listrik bisa terlihat dengan jelas di kulit dan bisa meluas ke jaringan yang lebih dalam. Arus listrik bertegangan tinggi biasanya membunuh jaringan di antara titik masuk dan titik keluarnya, sehingga terjadi luka bakar pada daerah otot yang luas. Akibatnya, sejumlah besar cairan atau garam elektrolit akan hilang dan kadang menyebabkan tekanan darah yang sangat rendah, serat-serat otot yang rusak, dan melepaskan mioglobin yang bisa melukai ginjal dan menyebabkan terjadinya gagal ginjal. Mahasiswaku, dalam keadaan basah, kita dapat mengalami kontak dengan arus listrik. Pada keadaan tersebut, resistensi kulit mungkin sedemikian rendah sehingga tidak terjadi luka bakar, tetapi terjadi hentian jantung. Dan jika tidak segera mendapatkan pertolongan, korban akan meninggal. Petir jarang menyebabkan luka bakar di titik masuk dan di titik keluar, serta jarang menyebabkan kerusakan otot atau pelepasan mioglobin ke dalam air kemih. Pada awalnya bisa terjadi penurunan kesadaran yang kadang diikuti dengan koma atau kebingungan yang sifatnya sementara, yang biasanya akan menghilang dalam beberapa jam atau beberapa hari. Penyebab utama kematian akibat petir adalah kelumpuhan jantung dan paru-paru, di mana jantung dan paru-paru bisa berhenti. Masuk pada pengobatan. Pengobatan terdiri dari 1. Menjauhkan atau memisahkan korban dari sumber listrik. Yang kedua, memulihkan denyut jantung dan fungsi pernapasan melalui resusitasi jantung dan paru-paru. Ketiga, mengobati luka bakar dan cedera lainnya.
Cara yang paling aman untuk memisahkan korban dari sumber listrik adalah memisahkan sumber listrik sebelum listrik dimatikan. Penolong sebaiknya jangan dulu menyentuh korban. Apabila jika sumber listrik memiliki tekanan tinggi, jika sumber listrik sudah tidak dapat dimatikan, maka gunakan benda-benda non-konduktor. Benda-benda yang tidak bersifat menghantar listrik, misalnya sapu, kursi, karpet, atau keset, atau yang terbuat dari karet. Untuk mendorong korban dari sumber listrik, jangan menggunakan benda-benda basah atau yang lain yang terbuat dari logam. Jika memungkinkan, berdirilah di atas sesuatu yang kering dan bersifat non-konduktor, misalnya keset atau kertas koran yang dilipat. Jangan coba-coba menolong korban yang berada dekat arus listrik yang bertegangan tinggi. Jika korban mengalami luka bakar, buka semua pakaian yang mudah dilepaskan dan siram bagian yang terbakar dengan air dingin yang mengalir untuk mengurangi nyeri. Jika korban pingsan, tampak pucat dan menunjukkan tanda-tanda shock, korban dibaringkan dengan kepala pada posisi yang lebih rendah dari badan dan kedua tungkainya terangkat. Selimuti korban dengan selimut atau jaket hangat. Cedera listrik sering disertai dengan terlontarnya atau terjatuhnya korban sehingga terjadi cedera traumatik tambahan, baik berupa luka luar maupun yang nyata maupun yang tidak nyata yang tersembunyi. Jangan memindahkan kepala atau leher korban jika diduga telah terjadi cedera tulang belakang. Setelah aman dari sumber listrik, segera dilakukan pemeriksaan terhadap fungsi pernapasan dan denyut nadi. Jika terjadi gangguan fungsi pernapasan dan nadi tidak diraba, segera lakukan resusitasi. Sebaliknya, dari tanda-tanda patah tulang, dislokasi dan cedera tumpul maupun cedera tulang belakang. Jika terjadi kerusakan otot yang luas, mungkin akan diikuti dengan kerusakan ginjal. Karena itu, untuk mencegah kerusakan ginjal, berikan banyak cairan pada korban. Korban sambaran petir seringkali tidak disadarkan dengan resusitasi jantung dan paru-paru. Mahasiswaku, itulah contoh dari mengatasi korban tersetrum. Mahasiswa-mahasiswiku yang saya hormati, saya cintai dan selalu saya banggakan. Selanjutnya tentang keselamatan kerja. Pertama, tersedianya alat untuk pertolongan. Kedua, setiap kecelakaan yang membutuhkan pengobatan, pertolongan, dan perawatan terlebih dahulu harus dilaporkan secepat mungkin kepada orang yang diberi wewenang mengepalai pekerjaan yang bersangkutan. Yang selanjutnya akan melaporkan kejadian itu secara teritorial, terinci kepada ahli teknik dan atasannya. Ketiga, setiap kecelakaan harus dicatat dalam sebuah buku statistik kecelakaan yang antara lain harus berisi data sebagai berikut. A. Nomor urut. B. Nama penderita. C. Jam, hari, tanggal, dan tahun terjadinya kecelakaan. D. Sebab kecelakaan. E. Macam dan akibat kecelakaan. F. Pertolongan pertama yang diberikan dengan menyebut jam, tanggal, dan macam pertolongan pertama. G. Nama saksi yang melihat kecelakaan. H. Keterangan lain yang diperlukan. Yang keempat, ruang kerja listrik yang dengan teratur dan terus-menerus dilayani dan dijaga oleh petugas, misalnya pusat pembangkit listrik, gardu induk, gardu hubung, bengkel listrik, dan gudang harus dilengkapi perlengkapan pencegah
bahaya kebakaran. Di setiap ruangan harus tersedia alat pemadam kebakaran dengan isi obat racun api yang cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Ruang kerja listrik yang dengan teratur atau terus-menerus dilayani atau dijaga oleh petugas seperti pusat pembangkit listrik, gardu induk, gardu hubung, dan bengkel listrik harus dilengkapi dengan perlengkapan kecelakaan seperti obat-obatan, P3K, tanda bahaya, tandu, dan lain sebagainya. Yang keenam, pada ruang kerja listrik berbahaya seperti pusat pembangkit listrik, gardu induk, gardu hubung, gardu distribusi, bengkel listrik, gedung listrik harus dipasang papan larangan masuk bagi setiap orang yang bukan petugas. 7. Dalam ruangan kerja listrik berbahaya, para petugas harus menggunakan pakaian kerja yang baik, kering dan cocok menurut keadaan iklim yang aman sesuai dengan sifat pekerjaan yang dihadapi, termasuk penggunaan APD. 8. Selain ketentuan di atas harus diperhatikan pula peraturan keselamatan kerja yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mahasiswaku yang saya hormati, saya cintai dan selalu saya banggakan, masuk kepada identifikasi kecelakaan kerja. Alasan yang menjadi dasar dilakukan analisis dan pelaporan penyebab terjadinya kecelakaan adalah agar dapat diidentifikasi dan dapat dilakukan tindakan perbaikan yang memadai untuk mencegah agar tidak terulang kembali kejadian kecelakaan sehingga dapat melindungi pekerja dan lingkungan. Analisa root cause atau akar penyebab dan proses pelaporan dari suatu kejadian mencakup 5 tahapan. Yaitu pertama, 1. Pengumpulan data. Pengumpulan data di sini adalah tahap pengumpulan data merupakan tahap penting untuk memulai analisis akar penyebab suatu kejadian. Pengumpulan data dilakukan setelah kejadian itu terjadi untuk memastikan agar tidak ada data yang hilang, sehingga data yang kita dapat masih murni, belum direkayasa, dan kita dapat lebih mudah melakukan analisis mengenai apa yang terjadi tanpa mengorbankan keselamatan atau pemulihan data harus dikumpulkan. Bahkan selama kejadian kecelakaan, informasi yang harus dikumpulkan meliputi kondisi sebelum, selama, dan setelah kejadian, personil yang terlibat termasuk di dalam tindakan yang diambil, faktor lingkungan, serta informasi lain yang berkaitan dengan kejadian kecelakaan. 2. Tahap penilaian. Tahap penilaian meliputi identifikasi masalah, 2. Penentuan pentingnya masalah, 3. Identifikasi penyebab atau kondisi dan tindakan sebelum dan selama kejadian, 4. Identifikasi alasan mengapa penyebab kejadian dan menganalisa akar penyebabnya. 3. Tindakan korektif. Tindakan korektif dilakukan untuk mengurangi penyebab kemungkinan kejadian dan meningkatkan kehandalan sistem keselamatan dan keamanan. Perencanaan tindakan korektif harus berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya dengan mempertimbangkan 3 faktor utama penyebab kecelakaan, yaitu working condition, system management, dan human factor. Penyebab dasar kecelakaan dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yang saling berhubungan, yaitu
A. Kebijakan atau keputusan manajemen. Merupakan kebijakan dan keputusan manajemen. Merupakan target produksi dan keselamatan, prosedur kerja, pencatatan, penugasan, tanggung jawab, dan otoritas, serta kepercayaan, pemulihan karyawan, pelatihan, penempatan, rolling, pengawasan, pengarahan, prosedur komunikasi, prosedur infeksi, peralatan suplai, dan desain fasilitas, pembelian dan perawatan, prosedur pekerjaan standar dan darurat, serta kebersihan dan kerapian. B. Faktor personal atau pekerja. Merupakan faktor personal atau pekerja, misalnya motivasi, keadaan fisik dan mental, waktu reaksi, kepedulian pribadi, serta kesadaran diri. Selanjutnya C. Faktor lingkungan. Misalnya kondisi yang terdapat pada lingkungan sekitar kerja, meliputi temperatur, tekanan kelembapan, debu, gas, uap, aliran udara, kebisingan, pencahayaan, kondisi gedung, kondisi alami, lingkungan, dan sebagainya. 4. Tahap menginformasikan. Hasil analisis penyebab kecelakaan harus dikomunikasikan dan diinformasikan kepada semua stakeholder. Penjelasan kepada pekerja yang berhubungan dengan proses terjadinya kecelakaan secara detail dilakukan melalui daily meeting, newsletter, papan informasi, dan lain-lain. Informasi yang disampaikan meliputi penyebab dan proses terjadinya kecelakaan, tindakan korektif yang akan dilakukan, dan penekanan terhadap keterlibatan dalam rangka pencegahan terjadinya kecelakaan serupa. 5. Tahap tindak lanjut. Tindak lanjut merupakan tahapan untuk menentukan apakah tindakan perbaikan telah efektif dalam memecahkan masalah. Kajian efektivitas sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan yang telah ditetapkan dapat mencegah kejadian agar tidak terulang kembali. Mahasiswa-mahasiswaku, sampai di sini untuk pembahasan tentang prosedur penanganan kecelakaan kerja, khususnya contoh dari kecelakaan kerja di bidang kelistrikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat belajar.